Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm wa ba'dahu wa na'udzu bika syarra hadzal yawm wa ba'dahu. Bismillah la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma anta rabbuna anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para guru kita, para habaib, para kiai, orang tua kita, wabil khusus Pak Imam Masjid, Pak Bilal, kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta kawan-kawan, kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin wa hadirat jemaah salat subuh, jemaah Masjid Nurul Jannah yang senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, kemudahan. Dan alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka di rumah yang sangat mulia ini, rumah Allah ini, dan bersama dengan orang-orang yang Allah muliakan insyaallah. Semoga perkumpulan kita di dunia ini kelak mengantarkan kita berkumpulnya kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa duka kita, diawali kami mengajak kita semua untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah mendahului kita, sanak pemilih kita, saudara-saudara kita, ibu bapak kita, karib kerabat kita, wabil khusus kepada saudara kita Allah yarhamuhu Bapak Bunandi, membuat masjid kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang paling terbaik di sisinya. Dengan usaha upaya beliau untuk di dunia, di masjid ini, mengabdi di masjid ini, mengabdi di masyarakat. Ala hadhihi niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kita insyaallah pada pagi ini yaitu kajian tafsir tematik berkaitan dengan surah Al-Asr dalam kehidupan kita. Surah yang ke-103, 3 ayat saja, tak banyak, pendek. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau tak ada surah yang lain turun, surah yang paling panjang itu surah apa? Al-Baqarah. Atau surah yang lain sekalipun tak ada yang turun, cukup surah Al-Asr ini sudah.
Begitu dahsyatnya surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, jemaah. Di dalam Al-Qur'an itu istilah waktu itu banyak. Istilah masa itu banyak. Di antaranya ada istilahnya ad-dahru. Ad-dahru artinya juga masa. Allah firmankan di dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76 ayat 1. Hal ata 'alal insan hinun minad dahr wa lam yakun syai'an mazkura. Jadi sebelum manusia ini ada, sudah ada waktu itu. Dan setelah manusia tak ada, masih ada juga waktu. Jadi orang yang lahir pada tahun 1978 itu sebelum 1978 itu sudah ada waktu. Dan orang yang meninggal di tahun 2000, kemudian 2001 ya masih ada. Itu namanya dahar. Itu namanya apa? Jadi masa di mana manusia ada atau tidak ada, sudah ada masa itu. Itu namanya ad-dahru. Dalam surah Al-Insan, surat yang ke-76 ayat 1. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yang namanya waktu masa, tapi diistilahkan Allah dengan ajal. Ajal. Dalilnya surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala katakan, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal. Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajalnya, jadi tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Apa makna ajal di sini? Masa aktif. Jadi masa aktif kita itu ada. Gelas ini kalau pecah, berarti namanya apa? Tidak bisa diaktifkan lagi, tidak berfungsi lagi. Artinya apa? Sudah tiba ajal. Jadi segala sesuatu yang nggak bisa berfungsi lagi namanya apa? Ajalnya sudah tiba. Nah kita tidak berfungsi lagi, sudah masuk ke alam kubur, berarti nggak di dunia lagi. Maka artinya apa? Sudah tiba ajal. Dan ajal itu adalah kontrak waktu hidup kita yang Allah berikan kepada kita oleh Allah. Maka nggak usah khawatir dengan ajal, karena masing-masing sudah punya kontrak waktu untuk masa aktifnya di dunia ini. Ini satu hal yang menarik ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum beliau dibunuh, itu beliau itu sudah disomasi, sudah diingatkan oleh para sahabat. Ya Amirul Mukminin, Anda itu sekarang diincar orang. Jadi kemana-mana Anda itu sekarang diincar orang. Jadi berhati-hatilah, pasti Anda akan dibunuh. Ali bin Abi Thalib sudah tahu bahwa dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Tapi dengan santuy, dengan santai, Ali bin Abi Thalib menjawab, "Hisni ajali." Yang membentengi aku itu adalah ajal. Jadi kalau ajalku sudah datang ya selesai. Tapi kalau belum ya tidak ada masalah gitu. Itu hisni ajali. Ajalku yang membentengi. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, kita pakai masker sekarang ini takut ajal datang atau takut sama corona? Hah? Bapak-bapak pakai masker sekarang ini, saya pakai masker ini dulu, pakai masker kan? Ini kita pakai masker ini takut karena corona atau takut karena ajal datang? Takut sama corona. Kalau kita takut sama corona, ternyata ajal kita bukan karena corona, tapi kenapa? Kecelakaan. Jadi malu kita pakai masker harusnya. Kan begitu ya? Di
dibuka Lauhul Mahfuz itu sama Allah. Kan kalau di Lauhul Mahfuz itu kan sudah tercatat si fulan itu meninggalnya ini, si fulan bin fulan meninggalnya seperti ini. Kan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Karena kita nggak tahu saja kan. Coba kalau dibuka Lauhul Mahfuz itu, kasyaf kita, tahu kita. Ternyata kita meninggal itu bukan karena corona. Jadi untuk apa pakai masker gitu? Ternyata meninggalnya kenapa? Dibentak istri bapaknya kan. Meninggal dibentak suami gitu kan. Betul kan? Jadi ketika dibentak istri pakai masker. Nah, yang menyebabkan meninggalnya kenapa? Masker. Karena atau tidak pakai masker. Jadi kita pakai masker ini hanya ikhtiar kita agar kita terhindar dari mudarat dan tidak memudaratkan kepada orang lain. Itu tujuannya kita, tidak menyusahkan orang lain. Itu tujuan kita pakai masker. Dan yang terakhir, melariskan masker. Ya. Jadi kalau ada usaha kawan masker kan jadi tempat itu kawan usaha. Gampang kan? Begitu cara berpikirnya. Bukan karena apa? Takut corona. Karena yang kita khawatirkan itu ajal kita itu sebenarnya. Jadi ajal kita itu Allah tentukan bukan karena corona. Bisa saja karena yang lain. Itulah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, hisni ajal. Jadi yang membentengi aku itu adalah ajal. Siapa sangka kan? Kita nggak tahu. Bapak Ibu sibuk pakai corona, pakai apa? Masker harga mahal segala macam, tidak. Kan sekarang masker sudah lifestyle sekarang, sudah gaya-gayaan. Ibu-ibu yang kalau nggak sesuai dengan jilbabnya, nggak asik, nggak tergagal. Kenapa maskernya harus dikompromikan dengan warna jilbab? Kalau yang sudah bernikah aman ya, karena memang itu sudah apa sunah-sunahnya gitu ya. Tapi kalau yang ibu barusan pakai masker menyesuaikan dengan jilbab, ternyata apa? Ternyata masker itu hanya sekedar ini saja. Bukan itu penyebab kematian kita. Bukan karena corona dan segala macam. Jadi kita tetap ikhtiar dalam konteks ya untuk tidak memudaratkan orang lain dan juga kita tidak menyusahkan orang lain. Kan begitu kan? Konteks itu saja. Nah, yang kemudian yang terakhir apa? Biar laris masker. Itu aja. Positif atau tidak? Nah, ajal itu masa aktif kita. Jadi ajal masa aktif. Di setiap apa saja kalau sudah habis masa aktifnya berarti sudah habis ajal. Dan itu tidak boleh ditunda-tunda dan tidak boleh la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim. Itu ajal. Kemudian ada istilah ketiga mengenai waktu ini adalah waktu. Waktu itu sendiri. Waktu itu sesuatu yang harus diselesaikan dan kalau sudah di luar waktu maka tidak sah. Seperti apa? Waktu sholat, waktu sholat subuh umpamanya. Kalau di luar waktu sholat subuh boleh nggak lagi? Berarti namanya apa? Namanya qadha. Kalau qadha mana lebih baik? Qadha dengan adat. Itu lebih baik. Adat itu artinya mengerjakan sesuatu pada waktunya. Sementara qadha mengerjakan sesuatu bukan pada waktunya. Jadi sesuatu yang sudah diwaktukan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai tidak kita laksanakan. Kalau waktunya habis kita pasti menyesal. Itu namanya apa? Waktun. Dalilnya apa? Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103. Allah katakan innas sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Itu kan? Sesungguhnya salat itu atas orang beriman adalah waktu yang sudah ditentukan, mauquta. Jadi waktu yang sudah ditentukan, mauquta. Ingat mauqutan yang ditentukan, bukan mau kita, maunya kita, bukan. Ada sebagian orang untuk sholat itu maunya kita. Seharusnya apa? Mauqutan, bukan mau kita. Jadi kalau waktu itu sudah habis, maka kita tetap mengerjakan, itu tidak sah.
istilah waktu untuk suatu yang harus diselesaikan. Berharga atau tidak waktu itu? Berharga. Nah, kemudian yang terakhir, inilah yang dalam surah Al-Asr. Wal asri, asar. Asar di sini bisa dua artinya. Yang pertama adalah asar itu sesuatu waktu masa yang dijalani oleh manusia sejak lahir sampai dia mau meninggal. Itu namanya masa yang dilalui. Itu namanya apa? Asar. Sejak kita lahir dan terus sampai nanti meninggal, itu disebut dengan asar, dilalui. Dan kemudian ada asar, itu artinya perasan, asil portukal, perasan keringat, perasan jeruk. Maka disebut dengan waktu asar. Kenapa namanya waktu asar gitu kan? Karena gitu kan? Karena ternyata setelah kami selidiki, waktu asar itu waktu berakhirnya kita memeras keringat. Karena kita siap-siap pulang ke rumah, ketemu keluarga, ya gitu kan? Istirahat. Jadi batas waktu kita memeras keringat itu kapan? Menjelang masuk waktu maghrib. Makanya umumnya manusia bekerja dari jam 7 sampai jam berapa? 5. Jam 4, jam 5. Nah, itu waktu terakhir memeras keringat itu jam 5. Masih juga berkeringat lagi, ya, itu luar biasa tuh. Malam masih berkeringat juga lagi, itu luar biasa. Berarti tidak dijadikan waktu istirahat. Jadi waktu keringat kita itu terperas, selesai kering keringat itu di waktu asar. Maka disebut dengan asir. Jadi waktu berhentinya keringat tidak ada lagi. Jadi sudah pulang ke rumah untuk istirahat, untuk bertemu keluarga. Itu disebut dengan asar. Tapi yang benar itu adalah asar itu waktu yang dilalui oleh manusia dari sejak dia lahir sampai meninggal. Itu asar. Makanya ada kita istilah kita kenal asrul Rasulillah, masa Rasulullah. Masa Rasulullah itu apa? 23 tahun dakwahnya Rasulullah. Gitu kan? Kalau masa Rasulullah kita sampaikan, itu berarti masa dakwahnya Rasulullah selama 23 tahun. Tapi kalau masa Muhammad SAW berarti sejak Rasulullah lahir sampai Rasulullah. Paham ya? Jadi sekarang ini Bapak Ibu jamaah, kita berada di mana namanya ini? Asar. Jadi kita itu berada di asar. Sejak kita lahir sampai kita meninggal, kita disebut namanya apa? Asar. Dan Allah bersumpah dengan wal asri, bukan wal ajali, bukan wal waqti, gitu kan? Demi ajal, juga waktu, demi apalagi tadi waktu yang harus diselesaikan. Wadahli demi dahar, tidak. Tapi Allah bersumpah dengan wal asri, demi waktu yang kalian lalui sejak kalian lahir sampai nanti akan. Dan waktu yang kita lalui paling berharga itu ketika usia sudah balik. Jadi usia yang belum balik itu nggak masuk waktu yang mukallaf ya. Waktu yang dibebani itu ketika kita sudah usia balik. Dan Allah katakan wal asri, demi waktu yang kalian lalui wahai manusia dari sejak kalian lahir sampai kalian nanti meninggal. Itu kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Al-insan kata para ulama adalah manusia dalam konteks yang sudah berakal. Jadi kalau anak-anak kita ini nggak termasuk. Karena anak-anak ini nggak tahu rugi dia, taunya untung saja, ya kan? Betul kan? Makanya anak-anak nggak masuk ya. Karena ini masuk insan di sini yang sudah balik berakal, dan apalagi kita ini bukan balik berakal lagi, ya kan? Kita ini sudah sempurna akalnya, masa bilang masih balik-baliknya lagi? Bukan, kita sudah sempurna akal. Kita ini sudah rusdul. Jadi tingkatan itu ada balik, ada berakal, ada rus. 3 tingkatan. Balik sudah sampai umurnya memang, gitu kan? Berakal sudah mulai dia memilah, itu akal. Terus cerdas. Nah, kita tingkatannya bukan lagi balik berakal, tapi
balik ke Ustaz. Kita itu sudah rushdun. Kalau usia sudah berapa ya? Kalau untuk rushdun itu 40 lah. 40 itu sudah harus paham lah dengan agama ya. Jadi yang masuk kitab di sini adalah manusia yang betul-betul sudah ya, paham. Itu kata Allah nabi khusrin, sungguh dalam kerugian. Jadi manusia ini yang sudah berakal dan cerdas ini sungguh dalam kerugian. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa tidak bersumpah dengan lain? Karena dalam Quran banyak itu kan, wal fajri demi fajar, apa lagi? Wal laili demi waktu malam, wal duha demi waktu duha, kayak gitu kan? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu yang paling berharga bagi manusia. Bapak Ibu kehilangan uang kemarin, hari ini bisa mungkin dicari lebih banyak lagi. Tapi Bapak Ibu kehilangan waktu nggak bisa kembali lagi. Tanggal sekian, waktu sekian, bulan sekian nggak akan bisa kembali lagi. Betul ya? Maka waktu itu sangat berharga. Apalagi waktu kita yang sudah tua ini, asar kita yang sudah tua ini, itu paling berharga. Dan kita pasti menyesal kenapa saya tidak berbuat seperti waktu saya muda. Betul ya? Antum menyesal waktu muda atau waktu tua? Kita menyesal waktu muda atau waktu tua? Ada nggak anak muda menyesal waktu muda? Nah, kalau ada orang tua menyesal di waktu tua, itu biasa. Kenapa? Memang sudah tua. Tapi kalau ada anak muda, remaja, anak muda menyesal bertobat di waktu muda, itu luar biasa. Bapak-bapak, saya, ibu-ibu, antum semua, kalau sudah tua bertobat itu biasa. Paham ya? Tapi kalau ada anak muda ya, umur 17, 18 tahun, 20 tahun bertobat, itu luar biasa. Ya, sadari, rajin ke masjid, mengaji, ya. Kalau sholat sudah mulai bagus pakaiannya, rapi, nah itu kan udah tobat anak mudanya. Kan anak muda sekarang ini kalau pacaran yang rapi pakaiannya, ya kan? Kalau ketemu sama perempuannya, oh itu luar biasa. Motornya keren, ya. Pakai baju keren, jas keren, oh keren lah anak muda. Tapi pas sholat muak-muak, gitu kan? Tapi coba sekarang dibalik, ya kan? Ketemu sama calon perempuannya yang biasa-biasa saja, tapi ngadap Allah, nah itu luar biasa. Tapi kalau orang tua sekarang rapi, kayak tidak biasa. Kenapa? Karena sudah menyesal, ya. Dan kita memang menyesal di hari tua kita, di asal kita sudah menjelang kematian ini. Betul ya? Maka itulah kenapa Allah bersumpah dengan waktu sangat berharga. Jadi istilah orang Sumatera Barat, the time is money. Waktu itu adalah uang. Itu kan orang Sumatera Barat ya. Kalau orang Jawa Pak, waktu sirgane nyawa, waktu adalah bulan jiwaku. Sirgane nyawa Pak, itu Pak. Bulan jiwaku. Nah, waktu asar ini, senja ini, kita ini kan berada di senja ini ya, lumayan. Tidak ada anak kita, maka anak kita nggak masuk di firman Allah ini. Kita semua yang masuk. Itu pasti menyesal. Dan penyesalan kita itu karena kata Allah nabi khusrin, sungguh kalian berada dalam kerugian. Khusrin dengan menggunakan bentuk nakirah pakai tanwin. Ya, tapi kalau al-khusri pakai alif lam berarti itu satu aneka, satu kerugian. Tapi kalau khusrin dengan tanwin itu aneka kerugian. Banyak kerugian. Khusrin dalam istilah Arab, bahasa Arab, karena bahasa Arab, khusrin itu rugi. Rugi itu bukan hanya rugi saja, bisa sesat, bisa celaka. Yang efeknya negatif itu khusr. Setiap yang berefek kepada negatif itu namanya apa? Khusr. Seketahuilah kata Allah, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kesesatan, sungguh dalam kecelakaan, sungguh dalam bahaya, sungguh dalam kerugian. Itu khusr. Nah, jemaah, kami mengibaratkan
suatu pena kita masukkan ke dalam kantong kita. Pena itu adalah kita, ya. Kantong itu adalah kerugian. Ya. Pena itu kita masukkan ke dalam kantong. Kolam. Jadi kalau kolam itu kita masukkan sesuatu, itu bisa tenggelam, bisa tidak, gitu kan? Nah, agar kita tidak tenggelam dalam kantong ini, dalam kolam itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ada 4 yang wajib kita lakukan agar tidak tenggelam, agar tidak tersesat, agar tidak merugi, agar tidak bahaya. 4, tak boleh dipisahkan 4 ini. Apa kata Allah yang 4 ini? Amanu, beriman, apa lagi? Amilus shalihat, amal saleh, apa lagi? Watawassaw bil haqqi, berpesan dengan yang al-haq. Kemudian yang keempat, berpesan dengan kesabaran. 4. 1 ada iman masih rugi. 2 ada amal soleh masih rugi. 3 watawassaw bil haqqi, berpesan dengan al-haq masih rugi. Berarti harus ada yang keempat. Apa dia? Watawassaw bis sabr, berpesan dengan kesabaran. Baru enggak rugi, baru selamat dari kolam, baru kita enggak tenggelam. Nah itu ya. Jadi keempat ini enggak boleh dipisahkan. Kalau tidak kita masih rugi. Jadi istisnanya, pengecualian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 4, bukan 2, bukan 3, tapi 4. Kadang-kadang kan kita melihatnya 2 saja. Ustaz, saya sudah beriman, sudah beramal soleh, sudah nggak rugi saya. Rugi, tetap masih rugi. Ya enggak, rugi apa? Masuk yang ketiga, berpesan, masih rugi. Harus yang keempat, pesannya dengan sabar. Nah coba kita jelaskan. Kalau masih ada waktu kita jelaskan keempat-empat, ya. Yang pertama, iman. Kenapa iman terlebih dahulu? Karena iman ini motif. Iman ini motif kita, jemaah. Iman itu tidak nampak. Kita tidak tahu orang beriman atau tidak, karena bisa disembunyikan, ya kan? Motif gitu ya. Motif, iman itu motif. Motif kita itu kan orientasinya hanya kepada Allah. Hidup billahi, hidup dengan Allah, sabar dengan Allah, kematian menjemput pun karena ikhlas ridho kepada Allah. Jadi itu iman. Itu nggak boleh diganggu gugat. Makanya iman pembeda dari semua aktivitas. Amal soleh itu yang nampak. Amal soleh yang nampak, ya, yang nampak, yang jelas. Ada pertanyaan untuk Bapak Ibu jemaah. Ketika Idul Adha, mana yang lebih baik orang berkurban dengan 1 ekor sapi dengan 1 ekor kambing? Mana yang lebih baik? Hah? Mana yang lebih baik? Jujur saja, mana yang lebih baik? 1 ekor sapi dengan 1 ekor kambing? 1 ekor sapi. Kenapa? Banyak dapat, dagingnya besar, ya gitu kan? Sapi, kambing kelihatan atau tidak? Kelihatan. Itu namanya apa? Amal soleh. Betul ya? Karena kelihatan kan? Amal soleh. Tapi apakah betul seekor sapi itu lebih baik daripada seekor kambing yang dikorbankan oleh seseorang? Apakah betul? Belum. Kenapa? Karena motifnya. Lihat motifnya. Dan motif itu yang tahu siapa? Si berkorban. Niatnya untuk apa? Nah, itu kan itu harus jelas ya. Niatnya untuk siapa? Untuk gagah-gagahankah? Untuk show-up-kah? Untuk riya-kah? Untuk bangga-banggaankah? Atau nggak enak? Nggak enak kalau nggak berkorban, kan? Satu. Ya macam-macam lah. Niatnya, motifnya itu bukan lagi karena Allah. Nah sementara ada yang berkorban karena Allah walaupun kambing, gitu kan? Itu kan amal solehnya gitu. Tapi itu kan motifnya benar. Permasalahannya jemaah yang dimuliakan Allah,
Ini jangan dijadikan sebagai alasan. Saya itu berkorban ikhlas, semampu saya saja. Seharusnya motif kita itu tetap karena Allah, tapi kita tidak upgrade amal soleh kita, tetap naik gitu kan, berupaya. Itu tetap harus dipandang begitu. Namun kalau dipandang secara motif, secara imannya, gitu kan, secara niatnya, tentu tetap orang yang berkorban dengan seekor kambing karena Allah akan berbeda dengan orang yang berkorban dengan sapi. Paham ya? Dan itu dianalogikan kepada semua kehidupan yang Bapak Ibu jalani. Motifnya karena Allah, selamat, amal soleh yang benar. Paham ya? Nah, amal soleh sudah, iman sudah, cukup atau tidak lepas dari kerugian? Ya. Jadi kalau kita soleh sendiri, imannya oke, mantap, gitu kan, sudah alhamdulillah. Namun keluarga kacau, ya, tetangga sebelah nggak dihiraukan, ya, kadang-kadang kita kan dasarnya kan begitu ya, maaf. Sudahlah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Faminkum kafirun wa minkum mu'min." Orang itu kan sudah kehendak Allah, ada yang kafir, ada yang beriman. Ya, ngapain kita urusin orang? Begitu kan? Kan senantiasa kita seperti itu. Sementara kita mampu untuk berpesan kepada orang itu, maka ada istilahnya dalam Al-Quran, watawa saubil haq. Ingat, berpesan, bukan bernasihat. Ini ada beda. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kata wasiat itu banyak sekali, dan sebagai acuan yang sangat bagus itu di dalam surah Al-An'am, ya, surat yang ke-6 ayat 151, 152, 153. Itu silakan Anda baca, banyak wasiat Allah. Tapi menggunakan kata wasiat. Wasakumullahu la'allakum ta'qilun. Wasakumullahu la'allakum tuflihun. Wasakumullahu la'allakum tadhakkarun. Itu Allah menggunakan kata wasiat. Apa maknanya wasiat? Yaitu pesan yang harus kita sampaikan dan harus diterima oleh yang mendengar. Itu namanya wasiat. Kalau nasihat itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Advice. Ya, bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau wasiat harus diterima. Makanya kalau orang sudah meninggal, saya berwasiat, harta saya harus disampaikan atau tidak? Harus. Nah, itu. Makanya penggunaan istilahnya wasiat, bukan tanasau, bukan saling nasihat, tapi saling berwasiat. Dan saling berwasiat itu artinya saling mengajar dan menerima pengajaran. Ini harus dilakukan. Jadi tidak boleh soleh sendiri saja. Harus kita pesan orang itu yang semampu kita, maka baru kita selamat dari kerugian. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan dakwah kepada kita, harus kita terima, karena itu proses ajar mengajar. Jadi ayat ini juga dijadikan sebagai dalil untuk seorang itu mulia menjadi seorang guru, ya kan? Karena seorang murid harus menerima pengajaran, pesan dari gurunya. Dan semua kita ini adalah berpeluang sebagai guru untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang yang kita mampu ini sebenarnya. Itu kita harus berwasiat, ya. Dan wasiat kita itu bukan harta. Kita kadang-kadang kan saya sudah anak-anakku, saya itu sudah bagi-bagi harta kalian untuk si fulan ini. Bukan itu. Karena wasiatnya Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, mata buduna min ba'di, kan begitu kan? Nanti kalau aku sudah meninggal, apa kalian masih menyembah Allah? Itu wasiatnya. Kalau kita kan tidak, wasiat kita apa? Apa wasiat kita ini? Itu surat berharga masih ada di sana, nah, itu ya. Di lemari sana masih ada di pena itu masih ada harta bapak. Nah, itu jangan kalian bisa khawatir lah. Dia kekhawatiran anaknya nggak makan. Tapi nggak khawatir anaknya nanti setelah meninggal, ya masih tetap nggak akidahnya, masih bagus nggak akidah. Jadi kekhawatiran kita itu lebih kepada duniawi. Ya. Sebenarnya kalau wasiat ini benar kita sampaikan, duniawi itu mengikut saja. Cuma itu tadi kita masih kurang ya. Sepakat ya? Nah, kayaknya itu sepakat kan? Makanya bapak-bapak nggak usah kaya lagi. Karena ibu-ibunya sudah semangat.
ya. Yang penting akidah keluarga jelas, selamat, ya Pak ya, anak selamat, itu penting. Nah, wasiatnya dengan apa? Al-haqqu. Al-haqqu apa artinya? Yang benar yang datang kepada Rasulullah SAW itu yang kita pegang. Jadi nggak boleh cari yang lain lagi. Makanya Rasulullah itu pernah negur Umar bin Khattab datang membawa kitab Taurat. Kemudian Rasulullah berkata, apa ini Umar, kitab Taurat? Kayaknya isinya bagus juga ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, Abu tahawikuna anta biha ya Ibn Khattab. Apa engkau masih bingung dengan ajaran yang saya bawa ini? Masih juga kau baca Taurat ini? Maka jawab Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan, jika Musa hidup sampai sekarang ini, ma wasa'ahu illa ayattabi'ani. Musa itu tidak akan diperkenankan kecuali mengikuti ajaran. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini sudah sempurna ajaran kita, sudah bersih kata Rasulullah. Baydha naqiyah, taraktukum 'alal baydha. Aku tinggalkan agama ini dengan suci terang benderang, lailuha kanahariha, siangnya seperti malamnya. Jadi artinya ajaran Rasulullah sudah jelas dan terang. Jangan dibaca lagi ajaran yang lain. Al-haq itu sudah jelas. Paham yang lain tak usah lagi ikuti gitu kan. Ada pula yang mungkin belajar paham komunisme. Ini parah lagi orang. Sudah selesai ajaran Islam. Ya kan? Kalau Pancasila tidak ada masalah. Pancasila memang tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah kan begitu kan. Tapi kalau komunisme bertentangan atau tidak? Nah, kita berwasiatnya itu adalah dengan al-haq ini, bukan dengan liberalisme, sekularisme, komunisme, fatalisme, apa lagi pokoknya isme itu. Yang banyak kali isme. Kalau Pak Ismet enggak ya. Nah, ini hati-hati jemaah ya. Nah, kemudian apakah kita masih rugi? Masih rugi kalau masih poin 3 ini. Yang tidak rugi itu kalau sudah komplit yang keempat, watawasau bis. Pesannya dalam kesabaran. Menyampaikan itu ya nggak sekali 2 kali, terus. Ya, sampai bosan orang itu harus sabar. Maka sabar itu jemaah, itu Allah katakan kepada Rasulullah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu dan tidaklah kesabaran kecuali dengan Allah. Ikuti kesabaran itu, ikutnya kesabaran dengan Allah, bukan kesabaran dengan manusia. Kalau ikuti kesabaran manusia, pasti manusia ada batas sabarnya, kan gitu kan? Dan kalau ikuti kesabaran dengan Allah, itu nggak ada batasnya. Makanya Rasulullah itu apa? Sabiran, sabur, paling penyabar, gitu kan? Kenapa? Memang Allah tadi, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu dan tidak ada kesabaran kecuali dengan. Jadi 4 poin. Kalau 4 ini kita lakukan, maka kita tidak tersesat, kita tidak tercelaka, dunia pasti kita. Jadi surah Al-Asr ini surat yang sangat luar biasa. Makanya para sahabat Nabi itu kalau bertemu, bersalaman, kemudian bersapaan, apa kabar, sehat, bagaimana anak istri, alhamdulillah sehat. Nanti sebelum berpisah, mereka saling membacakan surah ini. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baru pisah. Assalamualaikum. Begitu cara ingatin, gitu kan? Kalau kita mungkin susah sekarang nih. Kalau ada orang bacakan ayat sama kita sangka sudah diruqyah saja gitu. Nah, kawan ini menganggap saya masuk jin, masuk setan. Padahal tidak, ingatin. Makanya kalau ketemu sama kawan, sama siapa saja lah ya, sapa-sapa dulu. Gitu. Ketika ketemu di Monepokri di mana? Boleh kan? Boleh kan ketemu di Monepokri boleh? Boleh. Setelah ngopi, panjang lebar, macam-macam, pas mau berpisah apa? Ingatin tadi, wal 'asri. Tapi jangan keras-keras sekali ini. Nadanya jangan keras sekali nanti takut pula tersinggung. Mohon maaf, izin, boleh nggak saya bacakan surah Al-Asr? Kalau siang sudah ngaji pasti senang, senang saya sudah
wal 'asr. Nah, gitu. Itu sahabat Nabi loh. Sebelum berpisah baca surah. Kalau antum sebelum berpisah baca apa? Assalamualaikum. Atau baca qul a'udzu birabbil falaq. Itu baru ruqyah itu ya. Kalau baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ruqyah itu. Nah, itu jemaah. Jadi 4 ini poin kita. Kalau 4 ini ada, kita selamat dari kolom tadi. Jadi pena itu selamat, bisa kita angkat. Paham ya? Nah, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Mana nih? Ibu dulu. Ibu mantap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz di luar tema ini Ustaz. Mantap. Ini Ustaz waktu asar itu kan jam 3 lewat. Oh ya. Jadi kalau ada penceramah udah 3:30 belum mau balik kita sholat, macam mana itu Ustaz? Mana pula ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang harus dipisahkan antara pengajian umum dengan pengajian di pesantren. Kalau kami di pesantren dulu, itu biasanya waktu sholat masuk masih bisa juga kita ngaji. Nanti sholatnya pun bareng-bareng lagi. Tapi kalau pengajiannya umum dan warganya umum, kita nggak bisa maksain itu. Kita nggak bisa. Ingat jemaah ya, memang sholat di awal waktu itu afdal. Tapi bukan berarti kalau kita sholat ya yang masih ada waktunya itu nggak boleh, masih penting. Rasulullah itu pernah juga sholatnya di akhir waktu. Tapi bukan berarti itu kebiasaan Rasulullah untuk menunjukkan bahwa hukum agar orang tidak terkecoh. Ternyata sholat itu nggak boleh di akhir waktu. Nah, kita boleh saja sholat di akhir waktu, belum artinya waktu masih ada gitu ya. Agar menunjukkan keringanan. Rasulullah itu pernah tawaf pakai onta pada saat Walidiyah. Tapi kenapa Rasulullah pakai onta? Menunjukkan kalau nanti orang nggak sanggup dengan jalan, berarti bisa pakai kursi dorong, kursi roda, naik. Jadi Islam itu ringan saja. Nah, kalau ada yang tadi, ini kan kajiannya jemaahnya umum, di masjid umum, gitu kan? Orang kan pasti ini, ya kan? Pasti berpikir-pikir panjang. Ini kan masuk salat waktu asar, kenapa kok belum berhenti? Nah, itu pandai-pandai saja lah. Mengikut ajaran yang ada di situ gitu kan ya. Tapi kalau di pesantren dia ya itu terserah. Karena pesantren itu jamaahnya itu aja gitu kan. Makanya kami di pesantren itu kalau ngaji masih nanggung itu ditunda dulu sholatnya. Tapi sholatnya tetap berjamaah juga. Itu. Tapi ingat itu bukan berarti ustaznya kurang ajar. Ya. Bukan kurang ajar. Cuma ustaznya mungkin lagi asik. Lagi terlena. Nah, tapi kalau untuk secara etika adab, itu tadi karena masjidnya masjid jamiah umum di situ, kita harus menghargai yang lain, betul kan? Kecuali masjidnya masjid pribadi, memang jamaahnya pribadi, khusus kan? Nah, itu lain. Seperti itu. Allah bisa ditangkap ya, bisa dipahami ya. Nah, apa itu? One man, one woman. Jadi ganti-gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bermanfaat ini ya Ustaz. Saya mengingatkan dan tadi Pak Ustaz, kemarin Ahmad sama Sule baca surah Wal-Asr. Ya, jadi bingung Sule kemarin. Pak Ustaz, saya tentang sedikit saja masalah ajal. Ajal bukan yang takdir sudah dikehendaki Allah. Ketika ada orang meninggal bunuh diri, apakah itu sebuah pilihan dia Allah kabulkan, atau memang ditakdirkan dia meninggal bunuh diri? Itu saja Pak Ustaz pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya luar biasa karena sudah bunuh diri. Kita sulit kalau sudah bunuh diri. Jadi dalam surah yang ke-4 ya, surah ke-4 itu surah apa?
Surah ke-64 itu ayat 2 gitu kan. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Jadi Allahul ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Jadi Allah yang telah mengukur kalian. Khalaqakum itu artinya menciptakan, tapi bisa juga artinya mengukur. Mengukur itu apa? Ada upaya yang telah Allah berikan kepada kita. Upaya dan daya, kekuatan, kemampuan berpikir, hati dan nurani. Itu sudah diberikan Allah kepada kita. Maka dengan ukuran tersebut menjadi apa? Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Maka ada di antara kalian menjadi kafir, ada yang menjadi orang beriman. Jadi jangan salahkan Allah sebenarnya. Allah sudah kasih kita daya, kekuatan. Nah, dengan kekuatan itu kita bisa menjadi baik, dengan kekuatan itu bisa menjadi buruk. Itu sebenarnya. Jadi semuanya memang betul takdir Allah. Tapi ingat, kita diberi apa? Akal, lebih daya, kekuatan. Dan ada risalah. Nabi menyampaikan risalah, para ulama menyampaikan risalah. Bahkan ulama itu kan perpanjangan Rasulullah gitu kan, warasatul anbiya, menyampaikan risalah. Berarti kita sudah punya daya, sudah pengetahuan. Nah, terus ada yang bunuh diri, yang disalahkan takdir atau tidak? Bukan takdir yang disalahkan, tapi dia daya dia itu disalahgunakan. Paham ya? Namun secara tekstualnya kita tetap mengimani takdir baik, takdir buruk. Itu saja perspektif Allahnya. Tapi perspektif manusianya nggak bisa. Kita punya daya, punya upaya, gitu kan? Kenapa buktinya kita punya upaya dan daya? Ternyata kita dituntut untuk beramal soleh kan? Dituntut nggak kita? Makanya orang beriman itu disebut dengan apa? Mukallafun, orang yang dituntut, yang dibebani saya. Jadi nggak bisa kita salahkan takdir itu. Ada pula yang bilang, oh iya betul itu sudah takdir Ustaz. Enak kali sebut takdir, sudah takdir. Makanya kata Rasulullah, kalau sudah berbicara mengenai takdir, amsik, tahan, jangan diperbanyak. Waktunya begitu. Sudah takdir saya mencuri. Sudah takdir saya jadi koruptor. Enak kali. Koruptor sudah takdir, tapi ketika hartanya dimaling orang, dia kecewa juga. Kan aneh. Dia nyuri, nyolong gitu kan. Dicolong lagi sama orang gitu. Tapi dia marah, kan aneh. Harusnya kan gitu kan. Bodoh aja kan gitu kan. Yang nyuri sama yang nyuri juga gitu kan. Ini kan aneh orang. Karena jemaah yang dengan Allah, kita nggak boleh katakan takdir ini semua takdir. Tapi kalau yang baik sudah pasti. Itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Maka bunuh diri itu takdir atau tidak? Enggak. Tapi tekstualnya takdir ya. Memang Allah. Ada buruk, ada takdir baik, ada takdir buruk. Ini perspektif Allah. Tapi mesti manusia yang salah kita. Kita betul. Siap? Tuhan. Yang mau tanya begini Ustaz. Ada satu hadis pemahaman doa itu dan silaturahmi itu adalah memperpanjang usia. Apakah itu juga akan menjauh merevisi daripada takdir tersebut? Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, ini hadis familiar ya. Jadi siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan kemudian rezekinya dipermudah, maka silaturahim. Nah, perlu digarisbawahi, umur dipanjangkan ini apakah umur 100 tahun, 1000 tahun, 3000 tahun atau bagaimana? Jadi yang dimaksud di sini berkah. Ya kalau umur sudah saatnya, ajal sudah masuk, ya selesai gitu kan. Ini nggak ada hubungan dengan silaturahim. Ya, kadang-kadang karena kita nggak dibuka saja lahul mahfuz itu kan. Lahul mahfuz itu kan ketahuannya kalau memang sudah kasab itu, orang sudah para wali-wali Allah itu kan. Dia tahu ajalnya sudah 80 pasti meninggal. Kita kan nggak tahu saja. Makanya kita berani siapa yang silaturahim umurnya pasti panjang gitu. Makanya itu aja kan. Makanya yang dimaksud di sini adalah keberkahan. Namun doa itu memang kalau secara perspektif manusia kita berdoa itu bisa mengubah takdir. Itu perspektifnya manusia. Tapi kalau kita bawa kepada Allah, Allah itu bisa digabung-gabungkan. Ya sudah, kalau Allah sudah berkata ya sudah terima saja.
ya kan? Nah, tapi karena kita ada perspektif manusia, muamalahnya dengan manusia, ya nggak masalah kita doa, ya kita silaturahim saja. Tapi kalau baiknya kepada Allah, ya Allah harus digabungkan. Kenapa? Contoh kita berdoa sekarang ini. Makanya kata Ibnu Athaillah, la yakun talabuka tasabbuban lil ata' wa yakin lubahmuka anhu, gitu kan. Jangan sampai kamu berdoa itu menjadi sebab berubahnya takdir. Kan gitu kan? Kita ngotot berdoa agar Allah menjadikan kita kaya, padahal takdirnya kita miskin kan? Gitu kan? Tapi sudah kita berdoa itu kata Ibnu Athaillah hanya untuk menampakkan kehambaan kita saja. Silakan kalau Allah kasih, silakan tidak sudah. Itu. Jadi pemahamannya seperti itu Pak. Jadi silaturahim itu menambah keberkahan. Kalaupun nanti dipanjangkan umur kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan? Nah, ada lagi. Tadi Pak Faiz. Dua lagi. Ya, berbagi ya. Ibu. Pak, Ibu, Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tema kita kan hari ini kan biar selamat dari kerugian ya. Kerugian. Yang pertama iman. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga menjaga hak. Yang keempat Sabar. masalah. Misalkan gini loh, kita banyak yang menghadapi tetangga atau keluarga, kita harus sabar dan sabar kan. Kita lembutin, bolak-balik kan pesan tetap aja nggak diterima, bahkan sampai istilahnya tuh meremehkan kita, bahkan menginjak kita gitu. Kayak mana itu menghadapinya Ustaz? Terima kasih. Ini permasalahan ibu. Muamalah. Jadi pakai kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, "Iza as'a ahadukum ilaika faqad atlaqaka wa iza ahsana ilaika faqad qayyadaka." Itu sangat luar biasa pada Imam Syafi'i. Jika ada orang yang berbuat baik sama kamu, maka orang itu akan mengikatmu. Jika ada orang yang berbuat buruk kepadamu, maka orang tersebut adalah melepaskanmu. Artinya apa? Kita sudah sampaikan, kita sudah berdakwah dengan sabar, tapi nggak diterima. Sudah, kita pakai ini saja. Kalau baik kita dengan dia, rukun, nanti kepentingan dunianya banyak, gitu kan? Nggak enak-enakan gitu kan? Tapi kalau nggak baik dia sama kita, ya sudah kita bebas saja. Gitu. Lepas kita sepi-sepi saja jadinya gitu. Itu saja menyikapinya, ya kan? Orang baik sama kita, ibu terikat nggak? Pasti berbuat baik juga, kan? Gitu kan? Dia kasih rendang sama kita, pasti kita balas juga. Kalau nggak rendang, ya, gitu kan? Gitu kan? Tapi kalau dia tak berbuat baik sama kita, kita pun tak balas juga, gitu kan? Sama-sama jauh ya. Kita saja mencikapinya. Jadi kalau bisa hidup kita itu jangan sampai membuat kita jelek. Oh dia tak baik, saya sudah baik sama dia, ya sudah lepaskan saja. Itu aja sebenarnya. Jadi sabar dalam konteks apa? Ya sudah, kita sudah sampaikan, nggak diterima ya sudah, diremehkan ya sudah. Alhamdulillah, dia sudah remehkan saya. Kenapa? Dapat pahala saya. Betul kan? Itu cara memahaminya. Jadi kita nggak usah usil lagi. Meremehkan silakan saja. Yang penting saya sudah dapat pahala. Kita cari pahala atau cari masalah? Ya sudah. Begitu cara menyikapinya. Cari pahala sudah. Ya? Jangan ribet-ribet. Karena apa yang kita bawa itu pahala, bukan masalah. Yang kita bawa itu adalah kan gitu Pak ya. Tapi memang susah. Tapi itu yang luar biasa. Dari masih rasa. Suruh itu masih bisa sampai ke ujungnya sebisa. Daripada nanti pertanyaan apa? Lupa nih. Kepunan. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya memprediksi waktu asar perjalanan hidup dari ini sampai terakhir. Kemudian kita sering sampaikan ini adalah akhir zaman. Bagaimana hukumnya pakai itu tidak termasuk
Ya. wak asar tadi. Baik. Bagaimana hukumnya memprediksi masa yang kita lalui dari sejak lahir sampai? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kita mengakal-akal ya. Kita umpamanya umur sekian nanti orangnya meninggal, umur sekian orangnya seperti ini, umur sekian begini gitu kan. Apalagi antum pergi ke paranormal. Ya. Pak, ini tolong dinormalkan. Tolong dibaca-baca ini normal nggak, masih nggak normal kayak ini kan? Itu boleh kan? Nggak boleh. Karena waktu yang kita lalui itu ya sudah lalui saja. Nggak usah diprediksi-prediksi. Yang penting itu, makanya pertanyaan orang Arabi itu sangat luar biasa pada Rasulullah. Ketika Rasulullah berbicara mengenai hari kiamat, itu pertanyaannya sangat luar biasa. Mata sah. Ya Rasulullah, orang Arabi itu kan orang-orang kampung gitu. Orang-orang tinggal di pinggiran. Tapi pertanyaannya membuat Rasulullah terperangah. Ketika Rasulullah bicara tentang kiamat, orang Arabi ini bertanya, kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah terperangah, gak bisa jawab. Dan Allah tak beri kuasa kepada Rasulullah untuk. Tapi Rasulullah cerdas. Karena sifat seorang Nabi itu apa? Fatonah, cerdas. Dibandingkan pertanyaannya, mada ista'adat, apa yang kamu persiapkan? Itu bandingkan. Terdiam Arabi tadi. Nah, maka jawabnya apa? Masta'adatu illa hubbika wa rasul. Aku tidak mempersiapkan apa-apa kecuali cinta hanya kepada Allah dan Rasul. Maka kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak bersama orang yang kau cintai. Luar biasa atau tidak? Jadi jangan tanya lagi yang sesuatu yang alam gaib yang kita nggak tahu itu, biarkan saja. Skip. Nah juga begitu, ada yang mengatakan akhir masa. Betul, akhir masa itu ada. Gak mungkin lagi kita di awal masa. Dan buktinya kita sekarang umur 70 di sejak akhir hidup kita. Karena kalau ikutnya apa? Ikutnya sunnah Nabi itu berapa? 63 tahun. Nah berarti kita di akhir mana sekarang? Di akhir masa asal kita. Tapi expired umurnya, amalnya masih tetap. Paham Pak ya? Jadi begitu. Jadi kalau bisa kita menghindari itu. Jadi kalau ada yang memprediksi hari kiamat, buktinya nggak terjadi juga kan? 1999 kemarin naik dari 2000, 2012 kan juga. Malah yang prediksinya mati. Yang mengatakannya malah yang meninggal. Betul Pak ya? 2020. Jangan prediksi lagi, sudah jalani saja. Hidup ini kita jalani. Maka Rasulullah katakan, kamu itu pertanyaannya bagus ke mata saat, tapi Rasulullah nggak bisa, keperangan. Akhirnya Rasulullah bilang, mada ista'adat, apa yang kamu persiapkan? Itu saja. Dibanding lagi jemaah. Jadi kalau ada yang tanya sama antum, kapan sih hari kiamat? Jawabnya apa? Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Itu jawabannya. Ditanya lagi. Jemaah, itu ya. Mau orang sekuler yang tanya, mau orang yang liberal yang tanya, jawabannya itu. Ya, terserah dia. Begitu Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Dan semoga Allah angkat segala penyakit di antara kita dan ampuni dosa-dosa orang yang mendahului kita. Anak-anak kita menjadi anak yang solehin, solehan, para penghafal Quran, ya, para penyambung lidah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kehidupan kita dimudahkan, rezeki dilancarkan, usaha dimudahkan. Ala barakati hazihi al-Fatihah. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf dalam penyampaian kami. Wa akhiru kalamina subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.